Kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang pengajar Al-Quran yang tidak faham ilmu bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melarang para pengajar Al-Quran yang tidak memahami seluk-beluk berbahasa Arab. Jadi orang-orang yang tidak paham tentang bahasa Arab itu dilarang keras oleh Khalifah Umar bin Khattab agar tidak mengajarkan Al-Quran. Padahal ini berada di Arab, di kota Madinah Al-Munawwarah dan di kota Makkah Al-Mukarramah, di sekitar Jazirah Arab. Coba bayangkan nih, orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab yang setiap hari berbahasa Arab itu pun masih dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab saat menjadi khalifah agar tidak mengajarkan Al-Quran bagi siapapun yang tidak memahami seluk-beluk berbahasa Arab. Sedangkan mohon maaf, umat Islam di Indonesia ini nekat-nekat belum ngerti apa-apa sudah mengajarkan ini dan itu, memberikan ijazah doa ini dan itu, baru belajar membaca Al-Quran. Ini akan sesat, menyesatkan. Sebagaimana salah satu konten video kami yang kami memberikan peringatan kepada kaum muslimin sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, agar tidak mudah disesatkan oleh konten-konten YouTube yang memang kami paham dan paham persis tentang kemampuan siapa sang pemberi ijazah atau sang mujiznya. Ngaji saja belum paham, tapi sudah berani nekat memberikan ijazah zikir dan doa yang tidak punya dasar sama sekali dari Al-Quran maupun dari hadis. Sedangkan Islam itu sudah punya sumber ilmu. Sumber ilmunya umat Islam adalah yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis-hadisnya Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga penjelasan para ulama kita yang sudah ditulis dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab para ulama salaf yang berbahasa Arab, bertuliskan huruf Arab gundul, tidak berharokat. Lah, kalau seandainya para pengajar Al-Quran, para pengajar ilmu agama Islam di Nusantara ini memenuhi standar, memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang boleh mengajarkan Al-Quran, maka umat Islam Indonesia itu akan segera maju. Masalahnya nih, banyak yang masih abal-abal, sudah nekat, sudah pede memberikan ijazah kemana-mana, sehingga menjadikan geger antar jamaah, antar pengikut. Mana sih sebenarnya yang betul-betul alim, mana yang benar-benar mas murni, dan mana yang sebenarnya hanya sekedar kuningan belaka. Kuningan pun itu adalah dari besi yang berkarat kemudian dicat kuningan begitu saja. Inilah yang menjadikan bahaya. Oleh sebab itulah, mari kita belajar Islam dengan baik dan benar. Mari kita pelajari salah satu kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang melarang para pengajar Al-Quran yang tidak memahami seluk-beluk berbahasa Arab dengan baik dan benar. Ruwiya anna Arabiyan qadima ila al-Madinati al-Munawwarati fi khilafati Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an faqala may yukri'uni mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Arabiyan, yaitu orang Arab Badui, orang Arab kampung, datang ke kota Madinah Al-Munawwarah
pada masa khilafah pemerintahannya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu dia berkata, "May yuqri'uni mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah yang membacakan kepadaku dari sesuatu yang telah diturunkan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya, siapakah yang mengajari aku Al-Qur'anul Karim? Fa aqra'ahu rajulun surat Bara'ah. Lalu membacakan kepada A'rabi tersebut oleh seseorang, yaitu mengajarkan surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah. Faqala, lalu berkata oleh rajul tersebut, "Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih." Bil jarri, dengan membacanya jar, wa rasulih, bukan wa rasuluh, bukan wa rasulah, tapi wa rasulih. Faqala al-Arabi, lalu berkata oleh al-Arabi, orang Arab Badui tersebut, "Awaqad bari Allah min rasulih." Apakah sungguh Allah telah berlepas diri daripada Rasulnya? In yakun, jika ada oleh Allah bari'an min rasulih, fa ana abra'a minhu. Jika Allah telah berlepas diri daripada Rasulnya, maka saya pun akan berlepas diri daripada Rasulullah. Fabalagha Umar radhiyallahu anhu maqalat al-A'rabi fada'ahu faqal. Lalu sampailah perkataan orang Arab Badui tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Khalifah Umar bin Khattab memanggilnya. Faqala, lalu berkata oleh Khalifah, "Ya A'rabi, atabarra'a min Rasulillah?" Wahai orang Arab Badui, apakah engkau telah berlepas diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, lalu orang Arab Badui tersebut berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inni qadimtu al-Madinata wa la ilma li bil Qur'ani. Fasa'altu may yuqri'uni fa aqra'ani hadza surat Bara'ah." Faqal, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah sedangkan aku tidak memiliki ilmu pada Al-Qur'an. Lalu saya bertanya, siapakah orang yang membacakan kepadaku Al-Qur'anul Karim? Lalu orang ini membacakan kepadaku surat Bara'ah. Faqala, dia mengajari kepadaku begini, "Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih." Bil jarri wa rasulih. Faqultu, maka berkata oleh saya, "Awaqad bari Allah Ta'ala min rasulih." Apakah Allah Ta'ala telah berlepas diri pada Rasulnya? Iyakun bari'an min rasulih fa ana abra'a minhu. Jika Allah sudah berlepas diri daripada Rasulullah, maka saya pun berlepas diri daripada Rasulullah. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepadanya, "Laisa hakadha ya A'rabi." Tidak seperti ini wahai A'rabi. Faqal, lalu berkata oleh A'rabi, "Kaifa hiya ya Amirul Mukminin?" Bagaimana dia wahai Amirul Mukminin? Faqal, "Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh." Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Jadi wa rasuluh, lamnya di dhammah bukan di kasrah, bukan wa rasulih tapi wa rasuluh atau wa rasulah. Faqala al-Arabi, lalu berkata oleh al-Arabi, "Wa ana wallahi abra'a mimma bari Allahu wa rasuluh minhu." Ana, sesungguhnya saya demi Allah, yaitu telah berlepas diri dari sesuatu yang telah berlepas diri oleh Allah dan juga oleh Rasulullah daripada sesuatu tersebut. Fa'amara Umar radhiyallahu anhu alla yuqri'ul Qur'ana illa alimun bil lughatil arabiyyati. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat peraturan undang-undang, memerintahkan agar tidak mengajarkan Al-Qur'an siapapun kecuali orang yang alim yang memahami seluk-beluk pada bahasa Arab. Ini bisa dilihat di dalam kitab Nuhzatul Alba pada halaman yang ke-8. Jadi orang yang tidak memahami bahasa Arab, walaupun orang Arab nih, itu pun belum menjadi jaminan dia memahami bahasa Arab. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia baru belajar membaca saja sudah pede membuka konten-konten, memberikan ijazah ini itu. Khawatirnya nih, Masya Allah, jutaan umat Islam Indonesia akan menjadi sesat. Kenapa? Mengikuti orang-orang yang sesat. Sedangkan yang mengikuti kan tidak tahu apakah yang diikuti tersebut sesat atau tidak. Inilah yang bahaya, menjadikan fitnah di dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah berhati-hatilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat.